Dengarlah, hai saudara-saudaraku dan bangsaku. Aku bermaksud hendak mendirikan rumah perhentian untuk tabut perjanjian Tuhan dan untuk tumpuan kaki Allah kita. Juga aku telah membuat persediaan untuk mendirikannya. Hai kids, jumpa lagi bersama dengan Mr. Edi di dalam channel Breakthrough Kids. Nah, Mr. Edi tadi lagi baca tentang Raja Daud yang mengumpulkan pembesar-pembesarnya. Dia menceritakan kerinduannya. Kalian tahu nggak? Ada seorang raja yang lebih besar, lebih berhikmat dari Raja Daud. Raja ini tinggal di dalam satu istana yang istananya penuh dengan emas, dilapisi oleh emas, dan raja ini penuh dengan belas kasihan. Suatu hari, raja ini mendengar rakyatnya mengalami keterikatan, mereka terbelenggu, mereka terkurung oleh masalah, dan banyak hal lain yang membuat bangsanya menderita. Dan raja merasakan kesedihan di dalam hatinya. Lalu raja berpikir untuk membebaskan rakyatnya dari segala bentuk keterikatan dan kesengsaraan yang rakyatnya miliki. Dan raja mulai memutuskan, sepertinya hanya ada satu cara untuk membebaskan rakyat ini, yaitu melalui anaknya. Dan raja hanya memiliki satu orang anak, yaitu putra mahkota. Tapi dengan kondisi seperti yang raja dengar tentang rakyatnya, raja mau tidak mau harus mengutus anaknya. Kenapa harus anaknya? Karena hanya seorang anak yang akan dapat menangkap isi hati bapaknya. Raja tahu anaknya lah yang memiliki hati yang sama seperti bapak, seperti rajanya, untuk menyelamatkan rakyatnya ini. Dan rajanya mengutus anaknya untuk pergi ke rakyat itu untuk membebaskan mereka dari kesengsaraan. Sehingga anak itu datang dan mereka bisa dibebaskan. Anak itu memutuskan belenggu, memutuskan segala bentuk keterikatan, sehingga rakyatnya dimerdekakan. Ini visi yang dari raja untuk dijalankan oleh anaknya. Kalian tahu nggak? Raja kita, raja segala raja, itu Bapa yang di sorga, memiliki kerinduan, memiliki belas kasihan yang besar untuk dunia ini. Sehingga dia mengutus anaknya supaya yang percaya kepada anaknya menerima keselamatan, bebas dari segala bentuk keterikatan. Ini janji Tuhan. Kenapa Tuhan akhirnya mengutus Yesus ke dunia ini? Karena hanya melalui keberadaan Yesuslah seluruh bangsa akan dapat diselamatkan. Mereka yang terbelenggu, mereka yang terikat, mereka yang terintimidasi. Siapa di sini yang masih terikat oleh bentuk kemarahan? Ada? Atau yang masih terikat oleh bentuk kekesalan? Ada yang selama seminggu ini merdeka dari masalah itu? Bebas dari masalah marah-marah, bebas dari kekesalan, hatinya penuh dengan sukacita? Ini kerinduan yang Bapak miliki. Karena waktu di sana, di ruang Bapak berada, raja itu ada. Itu hanya ada kemakmuran, hanya ada damai sejahtera, hanya ada sukacita. Dan ini yang Bapak rindukan. Ini yang raja segala raja rindukan. Untuk orang-orang di bumi ini dapat menikmati itu. Karena itu Bapak mengutus anaknya, yaitu Yesus, untuk datang ke bumi ini memerdekakan setiap orang yang percaya kepada Yesus, sehingga damai sejahtera dan sukacita yang dari Tuhan dapat dimiliki. Dan ini akan dimiliki melalui orang percaya, melalui kita semua. Amin. Katakan sama-sama, Tuhan,
menghendaki aku hidup dalam damai sejahtera dan sukacita. Amin. Itu kerinduan hati Tuhan. Karena itu Tuhan mengirim Yesus supaya barang siapa percaya tidak akan binasa. Binasanya gimana? Ya sedikit-sedikit marah, sedikit-sedikit emosinya negatif. Itu yang membawa kita kepada kebinasaan. Semakin lama kita merasakan kesedihan, semakin lama kita merasakan kemarahan, lama-lama kita kehilangan damai sejahtera. Padahal ini yang sudah Tuhan sediakan bagi kita, orang-orang yang percaya. Amin. Siapa di sini yang menghendaki, yang mau hidupnya penuh dengan sukacita, penuh dengan damai sejahtera? Atau kalian lebih memilih untuk hidup yang dengan marah-marah setiap hari, yang setiap hari adanya kecewa, emosi negatif terus muncul? Ada yang mau seperti itu? Saya yakin dan percaya kita lebih memiliki hati yang damai sejahtera, yang penuh dengan sukacita. Siapa di sini yang kalau ketemu dengan orang, teman kalian kah, atau orang tua kalian kah, kalau melihat mereka sedang marah, hatinya senang? Hore, aku ketemu mereka sedang marah-marah. Atau kalian lebih suka pada saat ketemu dengan mereka lagi bersuka cita, orang tua kalian selalu bersuka cita, terus kalian lebih suka dekat dengan mereka? Atau dengan teman kalian ketemu dengan teman yang selalu bersuka cita, mana yang kalian akan dekati? Teman yang suka bersuka cita, yang selalu bersuka cita, atau teman yang selalu marah-marah? Kalian lakukan ini, dia marah. Kalian lakukan ini, dia marah. Mana yang kalian pilih? Nah, kalian lebih suka dengan teman yang bersuka cita kan? Kalau teman yang bersuka cita, kita dekatnya enak. Jadi perasaan kita, hati kita penuh dengan sukacita juga. Nah, ini harus mengalir dari hati kita sebagai orang percaya. Biar ini yang kita dapat. Caranya gimana? Ya kita percaya sama Yesus. Itu kerinduan Bapa di surga. Itu kerinduan Raja segala raja terhadap kita untuk memiliki damai sejahtera dan sukacita. Melalui Yesus kita akan alami damai sejahtera dan sukacita. Amin. Katakan sama-sama, melalui Yesus aku terima anugerah untuk selalu sukacita dan damai sejahtera. Dalam keadaan apapun, aku pasti bisa selalu bersukacita dan selalu damai sejahtera. Amin. Amin. Jadi misalnya ini berdoa supaya kita dalam kondisi apapun, dalam situasi apapun, selalu memiliki damai sejahtera dan sukacita. Itu dapat kita miliki. Setiap hari kita dapat menikmati sukacita. Kenapa? Karena kita percaya kepada Yesus yang sudah Bapa utus untuk membebaskan kita. Mereka yang terbelenggu dengan marah-marah, mereka yang terikat dengan hati yang pahit karena sebel sama orang lain, karena masih ada trauma dengan orang-orang yang marah, dengan kejadian-kejadian nggak enak, itu masih membekas dalam hatinya. Yesus membebaskan kita. Amin. Katakan sama-sama, tidak ada satupun luka dalam hatiku yang akan tetap bercokol. Karena aku percaya hari ini, saat aku percaya kepada Yesus, maka aku memiliki kemerdekaan. Aku memiliki kebebasan dari rasa bersalah, dari masa lalu yang kelam, masa lalu yang melukai hatiku. Hari ini aku terbebas. Hari ini aku merdeka di dalam nama Yesus. Amin. Tuhan, aku berdoa supaya setiap anak-anak yang mendengar, setiap mereka yang mendengar pesan firman ini mengalami kemerdekaan, mengalami kebebasan. Tidak ada lagi belenggu yang mengikat setiap kami. Kami dibebaskan, kami dimerdekakan dari masa-masa lalu, dari hati yang luka.
kami dipulihkan di dalam nama Yesus. Karena kami percaya waktu Yesus datang ke bumi ini menebus dosa-dosa kami, untuk memulihkan keberadaan kami, memulihkan kehidupan kami. Mulai saat ini kebebasan, kemerdekaan dari luka batin, dari luka hati yang selama ini membekas, pulih di dalam nama Yesus. Pulih di dalam nama Yesus. Tidak ada lagi luka, yang ada hanya damai sejahtera, sukacita yang dari Roh Kudus mulai mengalir atas setiap kami di dalam nama Yesus. Terjadilah. Amin, 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 amin. Dan kita alami kebebasan, kita alami kemerdekaan. Kasih Bapa melingkupi setiap kita. Amin. Kasih Bapa membebaskan kita melalui kehidupan Yesus. Amin. Sampai jumpa dalam rekaman kita selanjutnya. See you